Ya, shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, Shalom selamat Alaikum. pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar Luar biasa. biasa dan merdeka. Wow. Semangat ada? Semangat. Biar sakit tetap semangat. Amin. Thank you Bu Evi. Ada Iya. sukacita juga pagi hari ini? Ada, luar biasa. Haleluya. Ya, setiap pagi kita selalu diberikan kasih dan anugerah dari Tuhan sehingga kita selalu dalam keadaan baik dan selalu kita harus punya sukacita serta Apa semangat itu? untuk memuji serta memuliakan Tuhan. Ya, saudara, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Dan pagi hari ini yuk kita bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini worshiper akan dipimpin oleh Ibu Christine Kelvin ya. Maaf karena pagi hari ini kayaknya kita dipenuhi dengan Christine ya. Luar biasa. Ya, selamat pagi Pastor Christine. Dan kami sudah siap untuk mendengarkan atau dipimpin pujiannya untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Dan saudara, kita juga akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Christina Manik ya. Nah, saudara, pagi hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan yang mengatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan kami bersuka cita semasa hari-hari kami. Ya, amin. Setiap pagi biarlah Tuhan yang mengenyangkan kita dengan kasih setianya, ya, dan kita akan bersorak-sorai setiap waktu. Amin. Baik saudara, kita akan segera memulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Saya minta tolong Ibu Lastiar untuk bantu buka dalam doa. Ya, silakan Ibu Lastiar. Ya, terima kasih Pak Hendro. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada Tuhan saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu bersama Genuine Worship of God Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu Tuhan. Nggak kami boleh kemarin Tuhan kami boleh merayakan hari kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang ke-78. Boleh berjalan dengan aman dan lancar Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi bangsa kami. Dan kami saat ini Tuhan datang ke hadapan-Mu untuk memuji, menyembah Engkau di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, biarlah Tuhan yang boleh kami puji, kami sembah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Bapa. Dan kami mohon biarlah Tuhan yang berdaulat atas ibadah ini. Terima kasih Bapa buat Madam Christine yang akan membawa kami untuk pujian penyembahan kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan urapan yang baru kepada Madam Christine Tuhan. Sehingga boleh Tuhan membawa kami dalam pujian penyembahan hingga kami mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih buat Ibu Christina Manik Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmah bijaksana daripadamu, sehingga apapun pesan Tuhan bagi kami boleh disampaikan oleh Ibu Christina Manik. Dan juga buat Pak Hendra, biarlah Tuhan memberkati, mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap menjalankan pelayanan ini ya Bapak, dan juga pengurus GWG Tuhan yang memberkati. Kami serahkan juga ibadah ini Tuhan, peralatan yang kami pakai Tuhan yang memberkati, hingga kami boleh menikmati ya Bapak. Berkati sinyal kami Tuhan, jaringan yang kami pakai, biarlah Tuhan, kami benar-benar Tuhan memakai alat kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lastiar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom alaihim brother and sister, genuine worshiper of God. Segala pujian dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur
bahwa sebelum Tuhan naik ke sorga, Dia memberikan kita penolong, yaitu Roh-Nya yang kudus. Biar kita dipenuhi pagi ini di Indonesia, Australia, dan malam hari di Eropa, sore hari di Amerika, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan, limpahan Tuhan, lawatan dan urapan Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Haleluya. The Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on me. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, rain down to us. Bapa, kami mau memuji, memuliakan akan Engkau. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau katakan bahwa kami sudah dipenuhi oleh Roh-Mu, karena Engkau sendiri yang menganugerahkannya. Saat ini Tuhan, biar Engkau memberkati hati kami. Supaya Tuhan di dalam ibadah saat ini, hati kami, fokus kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Berkatilah hati kami. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, Lord, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, Lord, I worship your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. You are great,
Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati hati kami. Supaya dia murni dan hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, kami sungguh bersukacita untuk Tuhan mendengarkan kabar baik dari-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, mungkin sebelum kami hadir saat ini Tuhan, di ibadah Zoom Prayer GWG ini Tuhan, mungkin kami ada kedongkolan Tuhan. Mungkin kami teringat akan sakit hati terhadap seseorang Tuhan. Mungkin juga Tuhan, kami sedang berputus asa, berkeluh kesah atas keadaan hidup Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan, melalui pujian ini yang merupakan doa kami, untuk mengubah hati kami ya Pak. Haleluya. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like you. You are
This is what I pray. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku cara liang, bentuk jadikan ini doaku. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku cara liang, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar firman. In Jesus' mighty name. Haleluya. Amen. Amen. Saya kembalikan ke host. Silakan Bu Christine. Mari kita berdoa. Lord, I just want to thank you, Lord. Thank you for this moment. Thank you for this time that we just given up, Lord. That we just prepare, Lord. We invite the Holy Spirit. Holy Spirit, speak in and through us. Speak in and through me. Have your way, Holy Spirit. Have your way. We just want to give back all the glory, all the honors, and all the blessing. Everything belongs to you. Bless and touch each and every one of us, Lord. Engkau jamah orang-orang yang datang pagi hari ini. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Have your way. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen, amen, amen.
Saya buat ini aja ya, dalam galeri lebih baik supaya lihat. Apa kabarnya semua saudara? Kalau saudara bisa dengar saya, mungkin bisa kasih thumbs up ya. Bisa dengar. Terima kasih banyak Pastor Christine, Sister Christine, amazing worship this morning. Such a blessing, such a blessing. Thank you. Juga Pak Hendro, Pak Hendra juga selamat pagi semuanya saudara terkasih. Terima kasih banyak. Pagi ini saya mau sharing tentang how to be a friend of the Holy Spirit. Mungkin dari saudara banyak sekali mendengar, pelajaran, atau mungkin sermon, atau mungkin juga apa yang namanya Holy Spirit atau Roh Kudus. Saking banyaknya saudara menganggapnya biasa. Saudara, pagi ini saya akan mengupas bagaimana dengan pengalaman hidup saya pribadi, bagaimana saudara bagaimana menjadi sahabat, bagaimana saudara mempunyai keeratan dengan Holy Spirit atau Roh Kudus. Ada amin? Jadi pagi ini kita belajar ya saudara, tiap pagi di GWG ini luar biasa. Tempat ini dipakai Tuhan luar biasa. Tiap pagi saudara bangun pagi. Saya pribadi tadi juga bangun pagi ya, mungkin di Indonesia waktunya sekitar jam 3 pagi kalau begitu. Tiap pagi kita spend time dengan Tuhan. Tapi spend time bukan cuma spend time, really spend time dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini saya seperti biasa cuman mau sharing 4 poin pagi ini. Kenapa saya selalu buat poin supaya lebih, saudara, jangan banyak-banyak. Kadang-kadang kita banyak, tidak semuanya, tapi saya mau memberikan poin-poin apa yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu Saudara belajar mempunyai keeratan, belajar untuk meningkatkan keeratan membina persahabatan dengan Holy Spirit. Kita sering dengar di gereja, sering dengar. Kalau saudara tahu ketritunggalan Allah ada 3, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi pagi hari ini saya mau sharing yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Ya, ada 4 hal yang saya mau sharing pagi ini. Yang pertama, saudara, diambil dari kalau bisa baca ada 2 ayat, ya. 2 Korintus 3 ayat 14 dan 1 Korintus 2 ayat 14. Mungkin baca dulu pelan-pelan. Pertama 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 dan satunya lagi 1 Korintus 2 ayat 14. Silakan mungkin Pak Hendra atau Pak Hendro silakan baca. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Amin. Satunya lagi 1 Korintus 2 ayat ke-14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. 1 Korintus 2 ayat 14. Ini 1 Korintus 2 ayat 4. Oh, sorry. Tetapi manusia duniawi. Iya. Tetapi manusia duniawi. Ya. 1 Korintus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Hendra. Saudara, dari 2 ayat ini saya akan kupas mengenai topik yang pertama. Poin yang pertama adalah understanding. Kalau saudara mau menjadi sahabat dengan Roh Kudus, yang pertama adalah saudara belajar understanding, ya, understanding. Saudara ini harus belajar understanding to embrace
atau menerima atau merangkul Holy Spirit. Caranya saudara seperti tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 dan 2 Korintus 3 ayat 14. Selagi saudara tidak bisa dibukakan mata rohaninya, saudara tidak akan mengerti apa yang namanya spiritual atau roh. Karena Roh Kudus itu roh. Sehingga saudara harus menyembah, harus berbicara, harus connecting dengan roh. Kalau saudara rohnya tidak connecting, maka saudara tidak bisa. Karena kalau saudara connecting, saudara punya flash lebih tinggi daripada rohnya saudara, saudara tidak akan bisa dengar. Roh Kudus itu saudara, very, very gentle. Baik orang Batak berbicara dengan Roh Kudus, orang Jawa, biasanya orang pikir orang Jawa kan halus ya. Tapi Roh Kudus berbicara dengan orang manapun, suku manapun. He is a very, very gentle. He is a whispering, seperti berbisik. Jadi saudara mau berada di manapun, apakah saudara di pesta, lagi ada keramaian, ada di mana saja saudara bisa mendengar Holy Spirit pada waktu berbicara. Kalau saudara, seperti saudara misalnya, kalau misalnya pergi ya ke satu tempat yang jauh, atau pakai radio deh gampangnya. Kalau radio untuk mendapatkan frekuensinya, di Indonesia misalnya ada AM atau FM, saudara harus cari channel yang benar. Benar nggak? Untuk mendapatkan the right frequency. Sama seperti itu saudara. Kalau saudara mau dengar suaranya Holy Spirit, saudara juga harus punya keintiman dengan Holy Spirit lewat firman-Nya. Saudara tidak bisa mendengar kalau saudara tidak pernah baca. Ya, jadi understanding atau pemahaman, saudara harus punya pemahaman dan belajar merangkul, pemahaman untuk merangkul Holy Spirit. Ya, people don't understand the Holy Spirit unless you are spiritual. Unless saudara terima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan your spirit akan connecting. Ada amin. Kalau saudara sesudah terima Holy Spirit, saudara ini mulai makan makanan rohani dulu yang lembut. Karena baby, ya, baby rohani. Semakin saudara belajar membaca firman Tuhan, belajar bertemu dengan komunitas-komunitas orang-orang percaya, belajar berdoa, and then saudara mulai bertambah, mulai bisa lagi untuk mendengar. Banyak orang berpikir bahwa saudara gimana sih caranya untuk dengar Holy Spirit bicara? Sekarang pertanyaan saya, saudara. Kalau saudara mungkin saya percaya ada yang punya anak ya, punya baby, atau bahkan mungkin sudah punya cucu ya. Waktu anak kecil lahir, waktu baby lahir, saudara nggak ngomong kan sama babynya, ayo denger ya, ini mama, ini papa. Enggak kan saudara? Baby itu hanya dengar suara. Mulai semakin besar, dia mulai bisa membedakan ini mana mamanya yang ngomong, suaranya mamanya yang mana. Nanti suara papanya yang mana, makanya baby suka bilang dada, mama, karena mulai mendengar. Tapi waktu baby lahir, baby itu bisa dengar suara saudara, kecuali kita nggak ngomong yang ada masalah dengan pendengaran ya saudara. Tapi begitu bayi lahir, bayi itu bisa dengar suara. Yang menjadi pertanyaan, suara siapa yang dia dengar? Dan masih mulai membedakan nanti dengan umur bertambah. Sama seperti itu saudara. Bukan berarti saudara ya yang ini sudah mendengar, belajar untuk mendengar lewat firman Tuhan. Itu sebabnya saudara harus punya keintiman dengan Roh Kudus lewat firman-Nya. Ya. Jadi saudara, saya cuma mau katakan saudara, ini saya mau sharing sedikit ya saudara. Kadang-kadang mungkin semakin kita bertumbuh, semakin berkembang, saudara mungkin kadang-kadang kita suka bilang begini, oh ini bukan dari Roh Kudus nih. Ini Pastor Christine lakukan ini, Pastor Christine yang dari friend, Sister Christine bilang, oh ini kok beda ya dengan Pak Hendra, oh kok beda ya dengan saya, atau kok beda ya dengan pastor yang lain misalnya. Saudara, jangan pernah saudara boxing atau dengan kata lain, kotak-kotakkan cara kerjanya Roh Kudus, cara kerjanya Tuhan. Bukan berarti sesuatu
Tuhan itu bisa bekerja 1001 cara. Jadi kalau saudara mau belajar untuk mempunyai keintiman keeratan dengan Roh Kudus, belajar understanding dan rangkul cara kerjanya, karena setiap dari kita itu berbeda stage-nya, itu berbeda levelnya, dan berbeda authority-nya in the spirit realm. Jadi saudara, kalau saudara melihat mungkin dari berbagai begitu banyak orang-orang yang Tuhan pakai, tanya Roh Kudus. Roh Kudus, ini apakah kerjanya Roh Kudus? Roh Kudus, ini apakah memang kegerakan dari Roh Kudus? Jadi saudara juga belajar untuk diajar tune, untuk bisa melihat saudara. Jadi jangan langsung, kadang-kadang kita suka langsung criticize kalau ada hamba Tuhan yang sedikit berbeda dari kebanyakan. Atau mungkin ada hamba Tuhannya agak nyentrik. Ingat loh saudara, kita ini datang dengan personality yang sangat berbeda dan datang dengan background yang berbeda. Maka Roh Kudus pun bekerja lewat personalitinya saudara. Bukan berarti misalnya saudara bertemu nanti dengan hamba Tuhan yang mungkin ada pakai tattoo atau mungkin rambutnya panjang atau dikepang, saudara terus menjudge hamba Tuhannya. Ingat ya saudara, kalau orang misalnya bertobat, sebelum bertobat sudah pakai tattoo, terus orangnya bertobat, tatunya masih ada, bukan berarti Tuhan tidak bisa menggunakan orang tersebut. Ya, jadi siapapun saudara, belajar. Saudara yang mulai belajar dan mulai mengenal Roh Kudus, belajar mengenal waktu saudara Roh Kudus berbicara. Karena Roh Kudus berbicara sangat-sangat halus, sangat-sangat soft. Sangat-sangat soft. Jadi saudara, saya cuma mau katakan saudara, jangan saudara walaupun berbeda, saya tidak tahu ya di Indonesia, di luar negeri ada gereja-gereja misalnya seperti gereja Baptis, gereja Metodis atau Katolik, dan sekarang udah ada Katolik karismatik. Mereka tidak berbahasa roh, saudara. Jadi jangan kita yang mungkin yang saudara di gerejanya berbahasa roh mulai mengejudge. Atau mungkin ada gereja juga saudara, di gerejanya saudara mungkin tidak pernah ada terjadi namanya sign and wonders atau tanda-tanda keajaiban. Sehingga saudara membatasi cara kerjanya Roh Kudus. Ngerti nggak saudara? Jadi saya mau katakan, kalau saudara mau mempunyai kedekatan dengan Roh Kudus, belajar untuk memahami, merangkul Roh Kudus dan tahu cara kerjanya. Semakin saudara dekat, semakin saudara spend time dengan Roh Kudus, saudara akan tahu keinginan dari Roh Kudus. Ada amin. Yang kedua saudara, reverence. Reverence itu bahasa Indonesia artinya menghormatin. Kalau bisa tolong buka Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30, silakan baca. Efesus 4 ayatnya yang ke-30, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh... Bukan Pak, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, Sorry. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan roh. Ya, Betul nggak? itu dia, betul. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Thank you. Ya, makasih banyak Pak Hendra. Thank you. Oke. Reference ini saudara, artinya menghormatin. Saudara kalau mau mempunyai keeratan, mau menjadi sahabat dengan Roh Kudus, saudara harus belajar menghormatin dengan cara obey. Obey suaranya Roh Kudus pada waktu Roh Kudus berbicara in and through you, lewat saudara. Ini contohnya saudara, kalau misalnya saudara lebih gampang saya katakan ya. Misalnya begini saudara, kalau misalnya saudara ya disuruh untuk
saya gampangnya kasih satu contoh. Ibu Mulyatin. Ibu Mulyatin, Tuhan berbicara lewat doa karena Ibu Mulyatin pagi-pagi udah bangun berdoa. Disuruh untuk memberkati Pak Hendro. Bilangnya gini, Bu, tolong berkati Pak Hendro. Kirim dulu beras 10 kilo. Terus ibunya pikir, yang benar. Masa sih Tuhan suruh ini? Kan beras, harga beras mahal sekarang ini. 10 kilo pula. Waduh, berat banget nih. Enggak, kayaknya salah nih. Nah, Tuhan bicara lagi, Ibu Mulyatinnya enggak melakukan. Tuhan akan cari. Terus Tuhan cari lagi, bicara sama Ibu Evi. Nah, Ibu Evi-nya masih nggak nangkep karena pikir, aduh, Tuhan sekarang kan beras, minyak lagi mahal-mahalnya Tuhan. Nggak mungkin ini kayaknya salah nih, pasti bukan dari Roh Kudus. Karena saudara langsung mikir harga, salah nih kali bukan soal Roh Kudus. Akhirnya Tuhan cari lagi sampai bertemu dengan Pak Vence. Pak Vence akhirnya memberkati Pak Hendro. Nah, dengar saudara, apa yang saya maksud dengan menghormati, dengan obey voice of the Holy Spirit. Saudara, obey itu artinya patuh, taat, obedience. Obedience itu sangat-sangat mutlak atau yang namanya very the top kalau saudara mau Tuhan pakai. Orang biasanya hanya mau melakukan apa yang cocok dengan perasaan. Kita ikutin Holy Spirit, kita ikut Tuhan, is not by feeling, saudara. Kita obey Tuhan, suka nggak suka, walaupun kelihatannya tidak mungkin atau seperti ridicule, atau mungkin seperti orang pikir, ini nggak mungkin nih Tuhan. Kalau saudara punya kedekatan dan mau dipakai, dan saudara tune dengan suaranya Roh Kudus, jangan menunda. Coba mungkin saudara pikirkan apa yang saudara alami sekarang. Apakah ada di hidupnya saudara pada waktu saudara firman Tuhan atau Holy Spirit bilang, tolong lakukan ini, saudara tunda, bahkan saudara mungkin abaikan. Kesudahannya, orang itu mengalami sesuatu. Akhirnya saudara menyesal. Atau mungkin ada sesuatu yang Tuhan bilang, tolong doakan ya, misalnya Bapak Ibu Marlina, tolong doakan Ibu Lisa, tapi saudara tanya, oh Tuhan ada apa ya dengan Ibu Lisa ya? Saudara, tugasnya saudara untuk mendoakan. Tidak perlu tahu banyak dan tidak perlu kepo tanya Tuhan, ada apa atau ada masalah apa. Kalau saudara Tuhan kasih seseorang untuk didoakan, saudara berdiri untuk orang itu. Stand in the gap sebagai perantara untuk holding, untuk doakan orang tersebut. Kita tidak tahu apakah orang itu dalam masalah, apakah dalam bencana, atau dalam apa saja. Begitu Holy Spirit bicara, belajar untuk obey. Itu sebabnya kalau saudara tidak bisa obey atau patuh, bahasa Indonesia atau taat, menghormati, saudara miss the chance. Lama-kelamaan. Makanya saudara suka bilang, aduh Tuhan pakailah aku. Untung Holy Spirit-nya nggak ngomong begini saudara. Ya kalau bisa ngomong, apalagi orang Betawi. Lah kan sudah dibilang, udah diomongin. Lah situ nggak maju-maju, situ nggak bergerak-gerak. Ini kan repot. Ya saudara. Bukan Holy Spirit-nya tidak berbicara, Holy Spirit-nya sudah ngomong. Saudaranya masih nggak mudeng-mudeng, masih mampet. Karena channelnya enggak jelas, saudara. Jadi, saudara, saya katakan di sini, learn to respond, learn untuk merespon, ya, untuk menanggapi pada waktu Holy Spirit. Lama-lama, apalagi saudara, maaf kata kalau saudara yang mungkin baru belajar, terus-terusan jatuh ke dalam dosa, lama-lama Holy Spirit tidak akan bicara lagi. Kenapa? Saudaranya sudah imun. Sudah, maaf kata, kayak orang bilang mampet. Jadi saudara, apalagi saudara yang terus-menerus melakukan, satu kakinya masih di dunia, satu kakinya lagi, ya saudara, ini repot sekali. Jadi jangan Senin sampai Sabtu saudara ada di luar sana, terus hari Minggunya baru ke gereja, istilahnya benar-benar holy, benar-benar kudus. Yang 6 harinya itu kudis. Kalau saudara mengerti dan mau berjalan,
mau belajar, mau mempunyai keeratan dengan Holy Spirit, saudara, yang kedua, reference, hormati, belajar untuk menghormati Roh Kudus dengan obey, dengan patuh, taat dengan suaranya Roh Kudus pada waktu Roh Kudus berbicara. Ada amin? Amin ya saudara. Jadi kalau saudara mau belajar, saudara harus belajar untuk mendengar. Karena memang jarang sekali ya, makanya saudara kalau punya anak, saudara suka bilang sama anaknya, kamu bisa dengar gak sih? Mami kan udah ngomong, atau papa kan udah ngomong, bisa dengar gak sih? Aduh, pusing nih. Makanya kita suka bilang begitu sama anak kita ya, bisa dengar gak sih? Ini berbudak gak sih? Sebenarnya nggak budek. Cuman kitanya suka pilih. Oh ini yang mana nih mau didengar? Oh yang ini gua nggak enak nih. Ikutin Holy Spirit tidak bisa dengan feeling. Sekali lagi saya katakan, saudara mau feeling nggak enak, lagi feeling apa saja. Saudara suka nggak suka, lagi nggak enak, nggak ada mood. Tapi belajar untuk dewasa, berjalan dewasa di dalam roh, saudara belajar untuk obey. Amin. Yang ketiga, saudara, trust. Coba buka Roma 8 ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin, amin. Saya baca sekali untuk dalam bahasa Inggrisnya ya saudara ya. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Amen. Terima kasih Pak Hendra. Saudara, saya mau katakan, saudara boleh percaya, boleh tidak, suka atau tidak, roh yang ada di dalam hidupnya saudara is the, my goodness, nama. Roh yang ada di hidupnya saudara itu so big, is a dynamite. Roh yang ada sama saudara yang diberikan itu adalah roh yang membangkitkan Yesus, saudara. Jadi bagaimana dahsyatnya saudara. Cuma saudara, kenapa membedakan ada anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa? Kenapa ada anak Tuhan yang biasa-biasa? Because of the key untuk mengaktifkan. Kalau Roh Kudus, kenapa bisa melakukan sesuatu sama satu orang begitu dahsyat? Kenapa yang lain biasa-biasa? Because of a hunger. Saudara di sini, kalau saudara ya tahu roh yang ada sama Yesus itu luar biasa dahsyat, segitu dahsyatnya membangkitkan saudara. Bahkan pelayanan, kata Yesus juga, pelayanan saudara lebih besar lagi. Because saudara tahu apa, siapa, dan bagaimana fungsi Roh Kudus buat hidup saudara. Saudara tahu nggak? Roh Kudus itu banyak sekali. He is a counselor. Orang yang mengcounselingin saudara pada waktu saudara misalnya lagi susah, berduka. He is a lawyer. Dia bisa membela saudara. Saudara tahu nggak? Setiap saat, setiap detik, saudara ini dituduh oleh enemy kita, devil. Dan Roh Kudus ya, karena ada Yesus di hidup saudara, Yesus itu berdoa sebagai intercessor dan Roh Kudus membela saudara. Dan Roh Kudus juga is a comforter. Kalau saudara sedang berduka, apakah saudara misalnya ada masalah, ada kedukaan karena keluarga, saudara mengalami himpitan hidup, saudara ditinggal, saudara ada kematian, apa saja. He is your comforter. Comforter itu artinya sebagai ini ya, sebentar. Comforter itu penghibur saudara. Roh Kudus itu bisa menghibur saudara. Kalau saudara tidak mengerti begitu banyak fungsi-fungsi sebagai Roh Kudus, saudara miss begitu banyak benefit
atau keuntungan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saudara tahu nggak kalau saudara ini didakwa, dibitray orang, dihianatin, dilakukan apa saja. Kalau saudara tahu siapa saudara di hadapan Tuhan, maka saudara bisa stand on your ground. Saudara bisa berdiri dengan teguh. Karena apa? Ada Roh Kudus, ada Yesus di dalam hidupnya saudara. Dan saudara tahu, saudara maju apapun yang ada masalah, apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, saudara bisa maju berdiri because you know who you are. Siapa saudara, identitas saudara di hadapan Kristus. Ada amin. Ya. Jadi saudara ini butuh Holy Spirit di dalam hidup saudara, di dalam ministry saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam apa saja. Saudara butuh guidance atau petunjuknya Roh Kudus. Ya. Jadi trust di sini artinya saudara belajar untuk depending, untuk bagaimana depend, ya. Bagaimana saudara bergantung dengan Roh Kudus. Trust di sini saudara, saya katakan di sini. The level of your prayer life demonstrated to your level trust on Holy Spirit. Sekali lagi saudara. The level of your prayer life demonstrated to your level trust on the Holy Spirit. Artinya saudara, tingkat kehidupan doa saudara menunjukkan bagaimana tingkat kepercayaannya saudara dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, tingkat kehidupan doanya saudara menunjukkan bagaimana tingkat kepercayaan saudara dengan Holy Spirit atau Roh Kudus. Artinya begini saudara, kalau saudara tidak pernah punya waktu untuk berdoa, tidak pernah punya waktu untuk ya sendiri, siapkan waktu untuk solitude, maka saudara jangan aneh saudara kalau saudara tidak bisa trust. Sama artinya begini, misalnya nih saya dengan dengan Pak Hendro, saya ambil Pak Hendro contohnya ya. Kalau kami tidak punya misalnya sebagai business partner, ya. Kalau kami tidak pernah istilahnya trust atau ini melakukan sesuatu, bagaimana saya bisa depend atau bagaimana saya bisa bergantung dengan Pak Hendro? Karena saya tidak percaya. Sama seperti saudara, apakah saudara di dalam pelayanan, apakah saudara di dalam apalagi bisnis dan pekerjaan, bagaimana mungkin bosnya saudara atau partnernya saudara bisa trust atau percaya saudara kalau saudara tidak bisa diandalkan? Benar nggak saudara? Kalau saudara tidak pernah bergantung atau tidak bisa melakukan apapun, bisa dipercaya, bagaimana bisa saudara dipercaya untuk melakukan sesuatu? Jadi saya cuma mau katakan saudara, the level of your prayer, ya, tingkat kehidupan doa saudara itu menunjukkan bagaimana kepercayaan saudara dengan Holy Spirit. Saudara tidak mungkin memberikan sesuatu atau bahkan berkorban untuk seseorang atau sesuatu kalau saudara tidak punya trust atau percaya dengan orang tersebut. Jadi saudara, kalau saudara tidak bisa trust dengan Holy Spirit, saudara tidak akan mungkin depend atau bergantung. Karena tidak ada yang bisa digantungin saudara. Tidak ada bisa yang dipercayain. Jadi trust di sini saudara. Mulai hari ini, mulai pagi ini, saudara harus belajar mengerti. Roh yang ada di dalam hidupnya saudara itu adalah roh yang sangat dahsyat, roh yang sangat besar, roh yang sangat kuat, roh yang bisa membangkitkan Yesus dari kubur. Itu roh yang ada di dalam hidup saudara. Kalau saudara belum bisa atau belum ya memanfaatkan, belum mengambil benefitnya mulai pagi ini, saudara harus bisa mengerti dan mencari tahu. Sama seperti misalnya saudara nanti yang ke ayat yang keempat poin saya, ya saudara, yaitu yang terakhir poin saya, komunikasi.
Communication, tolong kalau bisa dibuka. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 10. Mazmur 139 yang ke-7 sampai 10. Ini poin kita yang terakhir ya. Mazmur 139 ayat 7. 7 sampai 10, Pak. Thank you. Oke. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin, amin. Thank you, thank you, thank you. Makasih banyak Pak Hendro. Di sini saya mau ambil ayat yang luar biasa ya. Apa namanya? If I go to the heavens, you are there. And if I make my bed in the depths, you are there. Artinya, dimanapun saudara, Tuhan itu, Roh Kudus itu roh. So, when we worship Him, we have to worship in the spirit and in truth. Amen. Komunikasi di sini artinya saudara harus aware atau sadar kalau Roh Kudus itu nyata exist. Bukan berarti Roh Kudus itu karena roh. Saudara bilang mana Roh Kudusnya? Pengen lihat. No, you can't. Saudara tidak bisa lihat dengan mata kasat sama seperti saudara tidak bisa lihat malaikat dengan mata kasat. You have to see them in the spirit. Meaning you have to see in roh. Saudara, kalau saudara tadi yang trust dan komunikasi, bagaimana ini contoh nih paling gampang, paling enak, mungkin sini semua udah berkeluarga, saya paling gampang ya untuk anak muda ya. Kalau saudara yang jatuh cinta, terserah deh mau jatuh cinta sama orang, atau sama barang, atau sesuatu, pasti saudara pingin spend time kan? Apalagi kalau misalnya saudara ada teman baru, pingin chatting. Is it right? Sama saudara, communication itu aware kalau orang atau itunya itu exist, ada nyata. Kalau saudara tidak pernah komunikasi dengan Roh Kudus, mungkin baca Alkitabnya satu. Kalau saudara sibuk, saya mengerti pakai audio atau doa, tapi jangan pernah sampai putus saudara. Ini contohnya ya, saudara misalnya, kalau misalnya saya ambil aja contoh dari Ibu Mila. Ibu Mila nih mau bertemu dengan Pastor Christine. Tapi udah lama gak ketemu. Terus tiba-tiba telepon nih selama sebulan. Indonesia kalau sebulan kan jarang banget ya. Apalagi Indo. Biasa Indo kalau TikTokan tuh hampir tiap hari. Kalau perlu sehari sampai ini. Aduh, saya juga kaget waktu ini Indo. Saya Indo, tapi saya udah agak tidak terbiasa dengan orang yang teks hampir tiap hari ya saudara. Bahkan tiap minggu. Ini contohnya aja saudara. Ini Ibu Mila sama Pastor Christine udah lama nggak bertemu. Tiba-tiba Ibu Mila kontak Pastor Christine. Pastor Christine apa kabar? Gini. Nah Pastor Christine-nya bingung. Oke, ini udah lama ibunya nggak telepon, ada apa ya? Pasti mikirkan ada apa. Ayo kita ketemuan, mau ini, mau makan, mau ini. Oh pasti orang berpikir ada maunya. Beda kan dengan yang tiap hari. Beda yang dengan orang tiap hari misalnya begini, ini contoh ya. Dengan misalnya Ibu Mila selalu TikTokan tiap hari atau bahkan mungkin 2 kali sehari atau seminggu sekali, beda. Karena apa? Keakraban, keseringan, komunikasi. Jadi tidak aneh. Tapi kalau komunikasinya sebulan sekali, setahun sekali, terus ngajak makan, pasti kan orang berpikir ini ada apa ya? Pasti ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Benar nggak? Tapi kalau saudara berkomunikasi setiap saat dengan Holy Spirit, maka Holy Spirit saudara akan tune, akan tahu. Bahkan saudara akan tahu kapan kalau Holy Spirit itu sedih, kalau Holy Spirit segitu dekatnya. Satu hamba Tuhan yang saya selalu belajar,
saya belajar banyak dengan beberapa hamba Tuhan dari luar negeri ya. Dan salah satunya adalah Catherine Kuhlman, bagi saudara yang pernah dengar. Catherine Kuhlman adalah ibu rohaninya dari reference atau pastor Benny Hinn. Ya, itu Catherine Kuhlman. Saking dekatnya dengan Holy Spirit, Catherine Kuhlman pun bisa mendengar waktu Holy Spirit lagi sedih, waktu Holy Spirit lagi menangis, waktu Holy Spirit sedang rejoice. Because of the relationship, because of the communication. Kebayang nggak saudara, kalau saudara saking dekatnya, ya, bisa mendengar, bisa merasakan kesedihan, kepedihan, joy dari Holy Spirit. Jadi saudara, belajar untuk communicate moment by moment. Walaupun Holy Spirit masih small voice, saudara bisa dengar. Yang terakhir saya cuma mau katakan, kalau orang bilang saya nggak bisa dengar Holy Spirit, kenapa? Belajar. Belajar sesering mungkin untuk komunikasi dengan Holy Spirit. Dan yang terakhir, saudara juga belajar untuk slow down. Slow down. Slow down, saudara punya pace of your life. Artinya begini, kalau saudara ini sibuk dari matahari belum terbit nih ya saudara, artinya pagi-pagi buta. Sampai matahari terbenam, saudara itu nggak pernah ada di rumah, sibuk. In the name of a ministry atau pelayanan. Oh, saudara melayani ini, melayani itu, melayani sana. Terus Holy Spirit-nya bingung. Yang kamu layani ini siapa ya sebenarnya? Kok sayanya tidak di-involve? Kok sayanya tidak diajak? Kok sayanya tidak diiniin? Tidak dikonsul atau tidak ditanya? Ininya, guidance-nya, petunjuknya. Jadi saudara, jangan saudara sibuk-sibuk melebihi sibuk dari pastor. Kalau pastor sibuk itu wajar karena pastornya mengunjungin, misalnya kayak Pak Hendra atau misalnya Pastor Christine, bahkan saya pribadi, kalau kaminya sibuk mengunjungi jemaat itu wajar. Itu merupakan panggilan. Saya pribadi aja, saya bekerja, masih bekerja dan ada bisnis. Tapi kalau saudara sibuk dari pagi, dari matahari belum terbit sampai matahari terbenam, saudara tidak pernah ada di rumah. Pertanyaan besar, saudara. Yang saudara layanin ini siapa? Jadi pagi hari ini, saudara, kalau memang firman Tuhan ini berbicara buat saudara, saya mau rekap. Ya, poin yang pertama, understanding, artinya memahami, punya pemahaman untuk merangkul Roh Kudus. Kalau saudara mau mempunyai keeratan. Yang kedua, reference. Reference itu menghormati. Menghormati Roh Kudus dengan cara mematuhi atau mentaati pada waktu Holy Spirit berbicara. Yang ketiga itu trust. Itu percaya. Percaya itu artinya depending upon Him. Percaya dengan bergantung dengan Holy Spirit. Dan yang terakhir, communication. Communication di sini artinya saudara sadar, aware atas kehadiran Roh Kudus. Kalau saudara sibuk sendiri, saudara ini melayani kedagingan, bukan melayani Tuhan, bukan melayani Roh Kudus. Jadi saudara, checkpoint dengan hidup kita pagi ini. Siapa yang saudara serve? Apakah egonya saudara? Maaf kalau misalnya ada yang ini, tapi biarlah kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan. Ingat ya, firman Tuhan itu menguatkan, menjangkau dan juga mendidik kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ada amin saudara. Jadi saya percaya pagi ini Bapak Ibu Saudara diingatkan. Holy Spirit itu penting sekali sama hidup kita. Itu bahkan seseorang yang lebih penting itu adalah saudara punya keintiman. Kalau saudara mengalami apapun, lari dengan Roh Kudus dulu. Betul, boleh saudara sharing dengan teman. But Roh Kudus is your best friend. Karena Roh Kudus tidak akan ceritakan
apa yang terjadi dengan hidupnya saudara dan orang lain. Roh Kudus itu your comforter, penghibur. Roh Kudus itu juga your counselor and advocate. Ada amin? Oke, saya percaya firman Tuhan pagi ini bisa menguatkan dan juga bisa membangun saudara untuk lebih lagi berjalan lebih dalam dengan Tuhan. Amin. Let's we pray. Lord mighty God, I just want to pray. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. That I just share the word of God. Let this seed speak and you put in their heart and you touch each and every one of them. Tuhan jamah, Tuhan jangkau mereka. Berbicara, Engkau lebih tahu dan lebih mengenal keadaan tiap-tiap orang masing-masing pagi ini. Tutup bungkus dan jamah mereka, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you and give strength. All the glory is go back to you, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Terima kasih.